Masuk ke bab 6, yaitu mendesain organisasi untuk lingkungan internasional. Mendesain organisasi untuk lingkungan internasional adalah proses merancang struktur, strategi, dan sistem suatu kerja organisasi agar mampu beroperasi secara efektif di berbagai negara dan budaya yang berbeda. Proses ini menyesuaikan terhadap perbedaan hukum, kebijakan ekonomi, sosial, dan budaya yang berada di pasar internasional, serta pengembangan struktur organisasi yang lebih fleksibel dan responsif terhadap dinamika global. Mendesain organisasi untuk lingkungan internasional juga melibatkan penentuan model koordinasi antar unit di berbagai negara, pengelola sumber daya manusia, lintas budaya, serta pengambilan keputusan yang mempertimbangkan perspektif global. Jadi tujuannya adalah untuk memastikan bahwa organisasi mampu bersaing secara internasional, menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi lingkungan global yang menciptakan nilai yang berkelanjutan di pasar global. Selanjutnya memasuki arena global. Ini merupakan proses di mana suatu organisasi, perusahaan, atau entitas memperluas operasinya ke pasar internasional dengan tujuan untuk menjangkau konsumen global, meningkatkan daya saing, serta memperluas peluang pertumbuhan. Proses ini mencakup berbagai strategi seperti ekspor, joint venture, aliansi strategi, pendirian anak perusahaan di luar negeri, atau akuisisi perusahaan asing. Memasuki arena global mengharuskan organisasi untuk memahami dan menyesuaikan diri dengan perbedaan budaya, hukum, ekonomi, serta kebijakan di antar negara tujuan. Tujuannya adalah untuk memperoleh keuntungan dari pasar internasional, memperluas jangkauan bisnis, memanfaatkan keunggulan kompetitif, serta memperkuat posisi dalam persaingan global yang semakin ketat. Selanjutnya ada merancang struktur yang sesuai dengan strategi global. Merancang struktur yang sesuai dengan strategi global adalah proses penyesuaian dan pengorganisasian elemen-elemen dalam suatu organisasi agar selaras dengan tujuan dan arah strategi perusahaan di tingkat internasional. Dalam konteks ini, struktur organisasi dirancang untuk mendukung pelaksanaan strategi global secara efektif, termasuk pengelola operasional lintas negara, koordinasi antar unit bisnis global. Proses ini juga melibatkan penentu untuk strategi untuk struktur yang tepat seperti struktur global terpusat, terdesentralisasi, matriks, atau berbasis wilayah yang memungkinkan aliran informasi, pengembangan keputusan, dan kolaborasi lintas budaya berjalan lancar. Tujuannya adalah untuk menciptakan efisiensi operasional, fleksibel dalam menghadapi perubahan, serta konsisten dalam pencapaian visi dan misi perusahaan di seluruh dunia. Selanjutnya, membangun kapabilitas global. Ini merupakan proses pengembangan kemampuan, sumber daya, dan sistem organisasi yang memungkinkan untuk perusahaan bersaing dan beroperasi secara efektif di tingkat internasional. Kapabilitas global mencakup berbagai aspek seperti kemampuan dalam memahami pasar internasional, mengelola keragaman budaya, berinovasi secara global, mengelola rantai pasok lintas negara, serta menciptakan tim kerja multinasional yang kompeten. Proses ini juga melibatkan investasi dalam teknologi, seperti pelatihan sumber daya manusia, serta pengembangan pengetahuan dan jaringan global. Tujuannya adalah sebagai kekuatan internal yang mampu untuk menyesuaikan diri dengan dinamika pasar global, merespon peluang dan tantangan lintas negara, serta menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan di lingkungan bisnis internasional. Selanjutnya ada perbedaan budaya di koordinasi dan kontrol. Perbedaan ini mengacu pada tantangan dan pengaruh yang muncul akibat adanya perbedaan nilai, norma, serta cara berpikir antar individu dan kelompok dari berbagai latar belakang budaya dalam suatu organisasi, terutama yang beroperasi secara internasional. Dalam konteks ini, perbedaan budaya dapat mempengaruhi cara orang berkomunikasi, mengambil keputusan, memberi instruksi, serta menanggapi otoritas dan sistem pengawasan. Hal ini dapat menimbulkan kesalahpahaman, konflik, atau ketidakefisienan jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, penting bagi organisasi multinasional untuk memahami dan menghormati keragaman budaya
lintas negara berjalan lancar dan sistem kontrol dapat diterapkan secara efektif tanpa menimbulkan resistensi. Selanjutnya, model organisasi transnasional. Model organisasi transnasional merupakan bentuk struktur organisasi yang dirancang untuk mengintegrasikan efisiensi global, responsivitas lokal, dan pembelajaran internasional secara seimbang. Model ini berkembang sebagai respon terhadap kompleksitas dan dinamika pasar global, di mana perusahaan tidak hanya perlu mengkoordinasi operasi lintas negara, tetapi juga harus menyesuaikan diri dengan kebutuhan lokal serta memanfaatkan pengetahuan dari berbagai dunia. Dalam organisasi transnasional, pengambilan keputusan dilakukan secara terdesentralisasi namun tetap terkoordinasi dan berbagai unit dari seluruh dunia berperan aktif dalam inovasi dan pengembangan strategi. Selanjutnya ada dasar-dasar desain organisasi internasional lingkungan. Ini merujuk pada prinsip-prinsip dan elemen kunci yang digunakan untuk merancang struktur organisasi yang efektif dan efisien dalam konteks pasar global. Desain ini perlu mempertimbangkan berbagai faktor seperti perbedaan budaya, regulasi hukum, dinamika ekonomi, serta kebutuhan lokal di berbagai negara. Prinsip dasar desain organisasi internasional mencakup fleksibel dalam struktur pengelola sumber daya secara optimal serta kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan global yang cepat. Organisasi harus mengkoordinasi dan mengintegrasi operasi lintas negara untuk mencapai tujuan global sambil tetap memperhatikan kebutuhan dan karakteristik pasar lokal.